Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Bertemu lagi di channel DJ Adi. Kali ini dengan Bang Adi, kita akan membahas materi sistem reproduksi pada manusia. Kali ini untuk subbagiannya pembelahan sel. Jadi nanti video untuk sistem reproduksi ini Bang Adi bagi 3 kemungkinan ya. Karena apa? Karena pembahasannya sangat panjang. Nah, untuk melihat pembahasan materi kita, ya silakan ke channel kita. Di bagian playlist itu sudah banyak eh, video-video pembahasan, baik itu pembahasan materi maupun pembahasan soal. Ya, kita lanjut aja. Ya, mengapa sel itu terjadi pembelahan sel? Ya, jadi mengapa sel itu selalu membelah? Jawabannya, satu, karena terdapat atau terjadinya pertumbuhan. Ya, kita bayangkan dari kita kecil nih, dari bayi, anak-anak TK, SD, SMP, SMA, sampai kita kuliah, sampai kita dewasa, ini kan jumlah sel kita terus bertambah. Itu jadi tujuan yang pertamanya, ya. Jadi memperbanyak sel tujuannya untuk pertumbuhan. Selanjutnya ada perbaikan sel. Jadi kalau kita belajar di sistem darah kita atau transportasi di dalam tubuh kita, ya darah merah dan sel darah putih itu selalu diperbaiki. Ya, kalau sudah rusak, ya dirombak dan dibuat baru lagi, ya selnya. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah untuk reproduksi, ya. Jadi untuk menghasilkan individu baru pada proses reproduksi, ya. Jadi membuat sel kelamin, ya, untuk laki-laki berbentuk sperma, pada perempuan berbentuk sel telur, ya. Selanjutnya, sel pada manusia. Jadi sel pada manusia merupakan unit kehidupan terkecil dan terstruktur dan fungsional dari tubuh. Jadi kalau kalian belajar di kelas 7, sel itu adalah bagian terkecil. Sel digabung dengan sel yang lain akan membentuk jaringan. Jaringan membentuk organ. Organ membentuk sistem organ. Sistem organ digabungkan dengan yang lain, maka membentuk sebuah individu. Dalam sel, ya, dalam sel itu terdapat kromosom, ya. Di dalam sel juga selain kromosom itu ada inti sel, ada sitoplasma, ya. Di dalam kromosom itu ada spiral benang. Spiral ini adalah penyusun dari DNA. DNA ini adalah susunan dari kode-kode untuk gen. Gen itu pembawa sifat, ya. Jadi berdasarkan jumlah kromosomnya, sel itu dibagi menjadi autosom dan gonosom. Ya, kita bahas lebih lanjut. Autosom adalah kromosom yang terdapat pada sel tubuh atau somatis, ya, sehingga disebut juga kromosom tubuh, diproduksi di seluruh tubuh, ya, baik itu sel darah, sel otot, ya, maupun sel saraf dan yang lain-lain, semuanya disebut sel autosom, ya. Sel autosom juga mengendalikan sifat-sifat tubuh, ya, seperti warna mata, warna kulit, tinggi badan, tidak menentukan jenis kelamin tapinya, ya. Sel autosom bersifat diploid atau 2N, yaitu sel yang memiliki kromosom berpasangan, ya. Ini untuk autosom. Selanjutnya kita akan bahas gonosom. Gonosom adalah kromosom yang terdapat pada sel kelamin atau gamet, ya, pada sel telur nih. Untuk betina atau perempuan, sel sperma untuk laki-laki atau pejantan, ya, sehingga disebut juga kromosom kelamin atau kromosom seks. Selanjutnya, gonosom bersifat haploid atau N, yaitu sel yang memiliki separuh kromosom dari jumlah sel induknya.
Jadi hanya separuh, makanya disebut haploid ya. Gonosom bisa dibuat di alat kelamin, hanya di alat kelamin ya, pada laki-laki pada testis, perempuan pada ovarium ya. Selanjutnya, pembelahan sel kelamin maupun autosom atau gonosom ya, sel tubuh atau sel kelamin itu ada pembelahan mitosis ya. Kalau untuk sel gonosom atau sel kelamin itu pembelahannya secara meiosis. Nanti kita bahas ya. Kita bahas dulu yang untuk pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah proses ketika sel somatik atau otosom atau kita sebutnya sederhananya adalah sel tubuh menggandakan kromosom dalam inti selnya untuk menghasilkan dua sel anakan yang identik dan tidak terjadi reduksi kromosom. Jadi maksudnya itu dari satu sel itu membelah menjadi dua. Membelah jadi dua sel tapi identik ya, tidak mereduksi kromosomnya atau mengurangi kromosomnya ya. Nah, di sini pembelahan mitosis memiliki 4 tahapan ya. Profase, metafase, ya. Sudah itu anafase dan telofase. Untuk lebih lanjutnya, kita bahas satu-satu ya, karena ini tujuannya untuk menjelaskan di meosisnya juga ya. Profase. Profase itu diawali dengan sentrosom membelah menjadi dua sentrioel ya. Jadi ini ya, bagian ini membelah. Sentrosom itu membelah menjadi sentriol ya, sudah membelah, benang-benang kromatid memadat menjadi kromosom. Nih, benang-benang yang ada di inti sel itu memadat ya. Proses memadatnya ini ada 4 tahapan, ada leptoten, ada zigoten, ada pakiten, ada diploten, dan diakinesis. Jadi maksudnya apa nih? Waktu memadat, si kromosomnya memanjang. Setelah memanjang, dia berdekatan, dan di fase pakiten, ini dia menyilang. Jadi, satu helai ke sebelahnya, yang biru ke bagian merah, yang merah ke bagian yang biru. Sehingga akan menjadi sepasang. Ya, sepasang. Dan di bagian diakinesis akhirnya menjadi sepasang yang utuh ya. Selanjutnya setelah benang kromatid memadat dan menjadi kromosom ya, terbentuklah benang spindle. Ya, benang spindle itu apa sih? Benang spindle itu adalah benang-benang yang menarik si kromosom ini ya dari inti sel. Jadi proses profase ini memudarnya si inti sel, membran inti sel memudar ya. Jadi diawali dengan sentriol ya, menjadi dua, sentrosom menjadi sentriol menjadi dua, pemadatan dari kromatid menjadi kromosom, dan akhirnya membentuk benang-benang spindle yang bertujuan untuk menarik kromosom, dan bagian membran inti sel itu memudar dan akhirnya menghilang ya. Masuk terakhir ya, menghilangnya selaput inti, benar ya. Selanjut metafase. Metafase ini adalah proses di mana kromosom berjajar di bidang pembelahan atau ekuator. Nih, di gambar ini ada sebuah sel dan kromosomnya berjejer atau berbaris di bidang ekuator atau bidang tengah. Masing-masing ditarik oleh benang spindle ini nih, ya. Selanjutnya kromosom diikat oleh benang-benang spindle masuk ke tahap anafase. Di anafase ini kromosom ditarik oleh benang-benang spindle masing-masing kutub. Jadi kromosom tadi membelah dan ditarik dengan masing-masing jumlah yang sama. Nih, ya, ditarik oleh benang spindle menuju sentriol. Ya, kromosom terbagi dua menuju kutub masing-masing. Ya, yang ketiga kromosom yang terbentuk berjumlah sama.
Selanjutnya masuk ke tahap telopase. Telopase di mana tahap ini terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Nih, dia membentuk dua cincin, di mana bagian yang di tengah ini akan membelah, ya, dan sentriol membentuk sentrosom kembali. Nah, yang sentriol yang tadi itu membentuk sentrosom kembali, ya, secara utuh. Dan membran inti terbentuk kembali nih, garis-garis yang tadi menghilang atau memudar itu terbentuk kembali. Dan si kromosomnya ini akan membentuk kromatid kembali. Ya, selanjutnya menjadi dua sel anak yang baru dan identik dengan sel induknya. Selanjutnya kita masuk fase meiosis atau pembelahan meiosis. Jadi di fase meiosis ini, ya, atau pembelahan meiosis ini adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan. Jadi kalau mitosis tadi 2 sel anakan, kalau meiosis 4 sel anakan yang masing-masing sel anakannya hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom induknya. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N, atau yang disebut dengan haploid. Tadi sudah kita bahas, ya. Oleh karena itu, meiosis disebut dengan pembelahan reduksi. Ya. Nih, untuk pembelahan meiosis. Jadi, pada pembelahan meiosis itu terjadi 2 kali tahapan, ya, di mana satu tahapan terdiri dari 4 fase, ya, ada propase, metafase, anafase, telopase, ya. Nah, di sini kita bahas satu-satu. Propase 1 sama seperti mitosis tadi, ya, membran inti mulai memudar atau memecah, ya, pemadatan benang kromatid menjadi kromosom dan sentrosom membelah menjadi 2, terbentuknya benang-benang spindle. Selanjutnya metafase pertama, kromosom berjejer. Setelah itu ditarik masing-masing oleh benang spindle di bagian kutub masing-masing di tahap anafase. Selanjutnya, nah ini bedanya di meiosis, ya. Pada telopase yang pertama, si anakan memang membelah menjadi 2, tetapi sudah bersifat haploid nih, haploid, ya. Tidak lagi seperti mitosis tadi bersifat diploid, tapi di sini sudah terjadi reduksi, ya, bersifat haploid. Selanjutnya adalah propase yang kedua. Ya, sama, masing-masing anakan yang tadi membelah lagi, ya, dengan tahapan propase. Membran inti rusak, sudah itu, atau memudar, ya. Sentrosom itu membelah menjadi atau memecah menjadi sentriol, sudah itu kromatid memadat, memanjang, akhirnya memecah menjadi kromosom, ya. Selanjutnya masuk ke tahap metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kembali lagi ke metafase, selanjutnya ke anafase. Masing-masing dari kromosom memecah, ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub masing-masing. Dan tahap terakhir, ya, telofase, ya. Telofase ini sama kayak telofase yang pertama, ya. Dia bersifat haploid juga, ya. Jadi dari satu sel induk, ya, membelah menjadi 2, akhirnya masing-masing 2 ini membelah menjadi 2 lagi, ya. Akhirnya menjadi 4 anakan. Nah, inilah disebut fase meiosis, ya. Perbedaan mitosis dan meiosis ini sering ditanya, ya. Perbedaannya kita lihat. Perbedaannya apa sih untuk pembelahan mitosis dan meiosis? Nah, pertama adalah perbedaannya pada tempat, ya. Kalau mitosis itu autosom atau sel tubuh dan gonosom, ya. Kalau meiosis hanya di sel kelamin atau gonosom, ya. Untuk tahapannya, mitosis hanya 1 kali tahapan.
Satu kali tahapan terdiri dari 4 fase, ya, yang tadi sudah kita jelaskan. Meiosis terdiri dari 2 tahapan, ya, masing-masing 4 fase, berarti semuanya 2 kali 4, 8 fase, ya. Oke, kromosom pada anakan, yang induknya itu 2N atau diploid. Kalau mitosis itu menjadi tetap 2N, ya. Tetap 2N, ya, kromosomnya. Dan kalau meiosis yang induknya 2N berubah menjadi N karena tereduksi, ya. Kalau kalian perhatiin tadi Abang menjelaskan di fase meiosis ini terjadi di reduksi di tahap telopase yang pertama, ya. Terima kasih ya telah setia di channel ini, ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Salam DJ Adi, berbagi ilmu sama dengan menuai pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.